Di video kali ini, saya akan membahas kereta api yang ditugaskan untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran di sekitar rel kereta api, baik yang disebabkan karena kecelakaan kereta ataupun yang lainnya. Mungkin yang sering kita dengar adalah mobil pemadam, yaitu mobil yang ditugaskan untuk memadamkan api di wilayah daratan, dan terkadang dibantu juga oleh pesawat pemadam. Jika daerah kebakaran cukup sulit dijangkau oleh mobil pemadam. Dan bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang sering mendengar kapal laut yang berfungsi sebagai pemadam kebakaran, yaitu untuk memadamkan api di daerah lautan jika terjadi kebakaran kapal ataupun yang lainnya. Namun, akan sedikit cukup aneh jika kita mendengar kereta pemadam kebakaran, karena pada dasarnya kereta memiliki pergerakan tidak bebas. Dalam artian, kereta hanya bisa bergerak sesuai dengan lintasannya saja. Sedangkan untuk melakukan pemadaman api memerlukan pergerakan yang cukup bebas, karena api pada dasarnya tidak berada dalam satu titik saja. Lalu, bagaimana dengan kereta pemadam? Kereta pemadam sebenarnya memang ada, namun tidak semua negara memilikinya. Hanya beberapa negara saja yang mengoperasikan kereta pemadam ini. Salah satunya adalah negara Swiss. Swiss melalui operator kereta SBB yaitu Schweizerischen Bundesbahnen atau dalam bahasa Indonesia Kereta Api Federal Swiss mengoperasikan LRZ, yaitu Los Anrenderzug atau dalam bahasa Indonesia Kereta Api dan Penyelamatan. Divisi ini bertugas menjadi tim penyelamat jika terjadi sesuatu di sekitar lintasan, baik itu kecelakaan kereta ataupun kebakaran yang terjadi di sekitar lintasan kereta, khususnya di lintas yang dikelola oleh SBB. Misalnya saja di lintas Basel, Biasca, Bern, Jenewa, Alten, dan masih banyak lagi. Dan juga di setiap lintas biasanya disiapkan beberapa unit kereta pemadam untuk antisipasi. Unit kereta yang digunakan oleh SBB untuk penyelamatan atau pemadaman terdiri dari beberapa jenis, seperti unit LRZ 96, yaitu unit yang dioperasikan sejak tahun 1996. Unit LRZ 96 dilengkapi dengan tangki air untuk pemadaman, kemudian peralatan evakuasi lengkap, dan juga unit ini kedap terhadap gas. Namun, kelemahan dari unit ini adalah unit ini tidak bisa bergerak sendiri, dalam artian membutuhkan lokomotif untuk menariknya. Dan biasanya, jika sedang berdinas, LRZ 96 akan ditarik oleh lokomotif buatan perusahaan Jerman yaitu Posloh, dengan tipe lokomotif AM843, yaitu tipe lokomotif hidrolik dengan susunan gandar BB. Namun, untuk LRZ generasi selanjutnya, yaitu LRZ04 sudah dilengkapi dengan penggerak, yaitu dua unit mesin diesel dengan turbocharger pada satu unit LRZ04, atau unit yang mulai beroperasi sejak 2004. Untuk kelengkapan unit LRZ04 sendiri sebenarnya tidak beda jauh dengan unit LRZ96 terdahulu. Namun kelebihannya sudah dilengkapi dengan mesin penggerak sendiri. Dan juga kabin masinis serta ruang peralatan dan petugas dapat tahan terhadap tekanan tinggi dari luar dan memiliki pasokan udara sekitar 2 juta liter yang disimpan di dalam tabung bertekanan 50 liter. Lebih mudahnya, unit LRZ04 ini memiliki kekuatan yang hampir mirip dengan pesawat terbang, yaitu walaupun tekanan udara di luar besar ataupun kecil, para petugas di dalam kabin tetap bisa bernapas dengan normal.
Dan pada tahun 2006, SBB juga kembali memesan unit hasil pengembangan dari LRZ-04 yang dikembangkan menjadi LRZ-08. Pengembangan yang dilakukan antara lain memperbesar tangki air dan juga kelengkapannya. Dan pemesanan dilakukan kembali sekitaran tahun 2018, dan unit barunya adalah LRZ-18 yang sekaligus akan menggantikan unit LRZ generasi LRZ-96 yang akan dipensiunkan. Perusahaan yang memproduksi LRZ adalah hasil kerjasama dari beberapa perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan teknik mesin asal Jerman, yaitu Window-Banun Anlagen Technik, yang bertugas sebagai divisi pembuat kereta dan teknologinya. Kemudian perusahaan Drager Work atau Drager Safety, yaitu perusahaan asal Jerman juga yang bertugas sebagai divisi pembuat alat medis dan keselamatan. Lalu, perusahaan POZT AG, yaitu perusahaan asal Swiss yang bertugas sebagai divisi pembuat alat untuk pemadam kebakaran. Dari kolaborasi beberapa perusahaan tersebutlah tercipta unit LRZ ini. Dan selain untuk kebakaran, unit ini juga bisa digunakan untuk penyelamatan semua jenis kecelakaan kereta api. Dan kereta pemadam ini juga dapat disamakan dengan mobil pemadam kebakaran, baik secara fungsi maupun kelengkapannya. Sebenarnya, di beberapa negara lainnya juga ada unit kereta pemadam, seperti halnya di Amerika Serikat. Salah satu operator keretanya, seperti BNSF dan Union Pacific, juga memiliki unit kereta pemadam. Namun, menurut saya tidak secanggih yang dimiliki oleh SBB, karena biasanya unit dari BNSF ataupun Union Pacific adalah unit yang digunakan sebagai pasokan persediaan air, dan juga sebagai unit kendaraan petugas pemadam untuk wilayah yang sulit digapai menggunakan mobil pemadam. Sebagai informasi tambahan, mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tidak asing dengan kereta penolong yang ada di Indonesia. Misalnya saja kereta penolong KRD Joko Tingkir. Kereta penolong dan kereta pemadam memang sama-sama untuk keperluan evakuasi. Hanya saja kereta penolong dikhususkan untuk menangani kendala ataupun masalah yang terjadi pada kereta yang sedang berdinas dan mengalami masalah seperti anjlok, mogok, menabrak, dan yang lainnya. Di Indonesia sendiri, kebanyakan kereta penolong yang digunakan adalah hasil modifikasi dari X gerbong barang ataupun X kereta rel diesel atau KRD. Namun, kabarnya ada juga yang dibuat khusus untuk dijadikan kereta penolong.
Dan saat akan melakukan evakuasi, biasanya di dalam kereta penolong mengangkut berbagai alat evakuasi yang lengkap, dan juga para teknisi handal yang sudah terlatih. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan komen di bawah. Mari kita berdiskusi, dan jangan lupa subscribe.